amin, haleluya. Di sepanjang jalan hidupku, amin, haleluya. Firman-Mu bagaikan suluh, amin, haleluya. Agar ku tak sesat di jalan, amin, haleluya. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku pasti jatuh, haleluya. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus menopangku, tanpa Yesus ku pasti binasa. Tanpa Yesus kita binasa. Pimpinlah aku, ya Tuhan Yesus, Engkau Bapa-Ku. Di sepanjang jalan hidupku, amin, haleluya. Firman-Mu bagaikan suluh, amin, haleluya. Agar ku tak sesat di jalan, amin, haleluya. Bersama Yesus membimbingku, bersama Yesus memimpinku, bersama Yesus memegang hidupku. Ku takkan jatuh, ku pasti selamat. Bersama Yesus memimpinku, dengan Yesus memegang hidupku. Bersama Yesus ku pasti lebih dari pemenang, amin, haleluya. Dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus memegang hidupku, memegang dengan tangan Yesus. Ku tak takut, amin, haleluya. Janganlah takut, bersama Yesus. Jangan bimbang, bersama Yesus. Percayalah hanya kepada Tuhan Yesus, amin, haleluya. Dalam Mazmur 61 ayat yang 2, 3, 4, 5. Dengarlah kiranya seruanku, ya Allah. Perhatikanlah doaku. Dari ujung bumi aku berseru kepadamu, karena hatiku lemah lesu. Tuntunlah aku ke gunung batu yang terlalu tinggi bagiku, amin. Sungguh Engkau telah menjadi tempat perlindunganku, menara yang kuat terhadap musuh. Biarlah aku menumpang di dalam kemah-Mu untuk selama-lamanya. Biarlah aku berlindung dalam naungan sayap-Mu, amin, haleluya. Pimpinlah aku, ya Tuhan Yesus, amin, haleluya. Di sepanjang jalan hidupku, amin, haleluya. Firman-Mu bagaikan suluh, amin, haleluya. Agar ku tak sesat di jalan, amin, haleluya. Dengan Yesus memimpinku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku pasti selamat, amin, haleluya. Bersama Yesus ku damai, bersama Yesus hatiku suka, bersama Yesus aku akan tampil lebih dari pemenang, amin, haleluya. Ya Tuhan, punya-Mulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan,
kemakmuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ya Tuhan Yesus Bapa kami bersyukur kepada-Mu, dan kami memuji nama-Mu yang agung, kudus, dan mulia. Amin, haleluya. Tangan Yesus memimpinku, tangan Yesus menopangku, tangan Yesus menuntunku. Selamat, amin, haleluya. Bersama Yesus di sisiku, bersama Yesus dalam hidupku, bersama Yesus menopangku, ku akan selamat. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Terima kasih buat pemeliharaan-Mu. Kami bisa bangun pagi ini dengan hidup yang sehat. Biar hari ini adalah hari yang diberkati Tuhan. Ku serahkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu Bapa. Tuntun ya Bapa, pimpin ya Bapa. Biar aku senantiasa melangkah di dalam kebenaran-Mu. Ampuni semua dosaku, segala kesalahanku. Yesus sudah ampuni. Sucikan mulutku, hatiku dan pikiranku. Izinkan ya Bapa, layakan sebentar kami mau baca firman-Mu. Biar firman-Mu ku taruh dalam hatiku, supaya ku tidak berdosa terhadap Engkau. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami hamba-Mu, anak-Mu sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Shalom dan selamat pagi. Selamat kita berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Selasa pagi ini tanggal 5 April 2022. Saudara, Bapak, Ibu semua diberkati Tuhan. Waktu begitu cepat, sekarang sudah di bulan April tanggal 5 ini anugerah Tuhan. Biar kita minta senantiasa pimpinan Tuhan Yesus, supaya sepanjang hari ini kita beraktivitas jangan pernah jauh dari Tuhan, tapi libatkan Tuhan. Sebab tadi dalam pujian katakan, tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus memegangku, tanpa Yesus menopangku, kita akan gagal Bapak Ibu. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Apalah kekuatan kita ini? Ya, apa? Ya, kita sakit lubang gigi aja, gigi berlubang ya sakit. Kena sariawan sakit, tidak bisa berbuat apa-apa. Untuk kita minta soal yang kecil aja, kita sudah tidak mampu. Apalagi dalam kehidupan yang luar biasa, yang kompleks ini. Kita minta pimpinan Tuhan, supaya Tuhan senantiasa akan tolong kita. Dan kita mau berada bersama dengan Tuhan. Amin, puji Tuhan. Mari, di pagi yang indah ini kita baca perjanjian lama. Puji Tuhan, supaya kita selesai. Kita mau baca satu Raja-Raja, pasal yang ke-14 supaya selesai. Pasal 14, besok kita lanjutkan pasal 15, ya. Kita membaca dari ayat 21 sampai 31. Jadi ini berurutan Bapak Ibu ya. Jadi terus Bapak Ibu ikutin ya. Hidup ini adalah hidup dari Tuhan. Hidupku dalam milik Kristus. Dan milik Kristus itu harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan adalah sumber kebenaran. Akan mendorong Bapak Ibu, mari kita mau hidup seperti Yesus. Dan kita melangkah di dalam kebenaran Tuhan. Tuhan sudah gariskan kita untuk kita melangkah di dalam kebenaran Tuhan, di dalam terang jalan Tuhan. Amin. Saya mau baca 1 Raja pasal 14 ayat 21 sampai 31. Demikian firman Tuhan. Adapun Rehabeam anak Salomo yang memerintah di Yehuda. Rehabeam berumur 41 tahun pada waktu ia menjadi raja.
dan 17 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem, kota yang dipilih Tuhan dari antara segala suku Israel, untuk membuat namanya tinggal di sana. Nama ibunya ialah Naamah, seorang perempuan Amon. Tapi orang Yehuda melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka menimbulkan kecemburuannya, dan dosa yang diperbuat mereka lebih daripada segala yang dilakukan nenek moyang mereka. Sebab mereka pun juga mendirikan tempat-tempat pengorbanan dan tugu-tugu berhala dan tiang-tiang berhala di atas setiap bukit yang tinggi dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Bahkan ada pelacuran bakti di negeri itu. Mereka berlaku sesuai dengan segala perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari orang Israel. Tetapi pada tahun kelima zaman Raja Rehoboam, majulah Sisak, Raja Mesir, menyerang Yerusalem. Yang merampas barang-barang perbendaharaan rumah Tuhan dan barang perbendaharaan rumah Tuhan, rumah raja, semuanya dirampasnya. Ia merampas juga segala perisai emas yang dibuat Salomo. Sebagai gantinya Raja Rehoboam membuat perisai-perisai tembaga yang dipercayakan kepada pemimpin-pemimpin bentara yang menjaga pintu istana raja. Setiap kali raja masuk ke rumah Tuhan, bentara-bentara membawa masuk perisai-perisai itu, dan mereka pula mengembalikannya ke kamar juga para bentara. Selebihnya dari rakyat Rehoboam dan segala yang dilakukannya, bukankah semua itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Yehuda? Dan terus menerus perang antara Rehoboam dan Yerobeam. Ayat 31 terakhir, kemudian Rehoboam mendapatkan perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud. Nama ibunya ialah Naamah, seorang perempuan Amon. Maka Abiam anaknya menjadi raja menggantikan dia. Amin, puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang kita baca rutin, kita setia kepada Tuhan. Kita akhiri 1 Raja pasal 14 ayat 21-31. Besok atas izin Tuhan kita semua sehat. Lanjut di dalam 1 Raja pasal 15. Kita berterima kasih kepada Tuhan Yesus semua karena atas izin Tuhan. Tuhan tahu kesetiaan kita. Tuhan tahu ketekunan kita. Dan Tuhan tahu apa yang kita lakukan. Karena kerinduan dari Tuhan, supaya kita menjadi anak Tuhan yang setia, cinta Tuhan Yesus, dan taat. Karena 3 ini karakter dari Tuhan. Yesus sifatnya cinta, oleh itu harus kita memiliki kasih. Allah itu kasih. Dan kedua, Tuhan Yesus itu setia, sesuai dengan 2 Timotius 2 ayat 13. Dan Tuhan Yesus taat sesuai dengan Filipi pasal 2 ayat 8. Tuhan taat sampai mati di atas kayu salib. Ketiga sifat ilahi Tuhan yang dominan dalam kehidupan Tuhan, ya. Oleh itu mari kita sebagai manusia ciptaan Tuhan, ya, kita mau memiliki sifat karakter Kristus, yaitu kita harus memiliki sifat kasih, sifat setia, dan sifat taat, sehingga hidup kita berkenan kepada Tuhan. Jangan seperti Rehoboam. Kalau kita lihat di sini Rehoboam, ya, memerintah di Yerusalem, ya. Ada 21 kota yang dipilih Tuhan dari antara segala suku Israel. Jadi kalau kita lihat, ya, Yerusalem sampai sekarang ada, Bapak, ya. Itu memang sudah Tuhan kasih untuk bangsa Israel. Ini firman Tuhan. Ya, ini firman Tuhan tuliskan ribuan tahun yang lalu, Saudara. Ya. Jadi jelas ini Yerusalem itu sampai sekarang itu Tuhan sudah tetapkan untuk dimiliki oleh bangsa Israel. Apalagi kalau zaman Raja Daud, Raja Salomo, itu Yerusalem jadi pusat pemerintahan, Saudara. Ya, termasuk makanya sesuai dengan firman Tuhan, kembali lagi bangsa Israel tadi, Yerusalem dijadikan ibu kota Israel saat ini. Dulu ibu kota di Tel Aviv, tapi sekarang sudah diubah di Yerusalem. Dan ternyata ada di dalam Alkitab ini, memerintah di Yerusalem, kota yang dipilih Tuhan dari antara segala suku Israel. Nah itu, ya. Jadi untuk membuat namanya tinggal di sana. Nah, jadi jelas ini bangsa Israel dikasih nama, ya, kota nama Yerusalem sebagai pusat pemerintahan. Dan puji Tuhan, Yerusalem artinya the city of peace, kota damai. Dan kalau kita lihat pelajar di sini Bapak Ibu, ya, orang di ayat 22, tetapi orang Yehuda melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka menimbulkan cemburunya dengan dosa yang diperbuat mereka lebih daripada segala yang dilakukan nenek moyang mereka. Jadi artinya kita ini tidak boleh nyakitin hati Tuhan, Saudara. Kerap kali bangsa itu jahat di mata Tuhan. Sampai detik ini manusia banyak yang berbuat kejahatan. Tiap hari saya dapat berita-berita di televisi. Manusia itu pencuri, pembunuhan terjadi, pengkhianatan terjadi, pemerkosaan terjadi, korupsi terjadi. Semuanya itu, aduh, pusing, Saudara. Peperangan Rusia lawan Ukraina,
Ya, sehingga banyak, udah ratusan orang sipil meninggal, mati, saudara. Inilah kejahatan-kejahatan manusia. Itu jahat di mata Tuhan. Padahal Tuhan berfirman, saudara, di 1 Korintus, coba saya membacakan ya, bahwa Tuhan tidak mengendaki kekacauan, tapi Tuhan mau ada damai sejahtera. Itu dari sejak awal Tuhan mau jadi demikian. Tapi manusia tuh, ya, 1 Korintus 14 ayat 33. Demikian firman Tuhan. Sebab Allah tidak mengendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Dan sifat Tuhan juga tuh cemburu, saudara. Maka dikatakan di sini, ya, mereka membuat Tuhan itu cemburu, ya, jahat mereka tuh di hadapan Tuhan. Kan bicara cemburu itu memang wajar, saudara, karena Tuhan itu kan satu-satunya Tuhan yang harus disembah, karena kita diciptakan sama Tuhan. Jadi sentralnya kita hanya Tuhan Yesus. Tidak boleh saudara nyakitin lari ke yang lain. Ya, dalam Ulangan pasal 4 ayat 24 dikatakan, Ulangan pasal 4 ayat 24, sebab Tuhan Allahmu adalah api yang menghanguskan, Allah yang cemburu. Jadi maunya Tuhan, jadi jelas kita harus hormati dan cinta Tuhan, karena Dia adalah sentral hidup kita. Tanpa Tuhan kita tidak bisa hidup. Tanpa Tuhan kita hancur. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa. Mari kita sama-sama, sudah selalu saya berkata, sentralnya adalah Tuhan Yesus. Kita mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Jangan berbuat jahat. Jangan berbuat hal yang najis. Jangan sampai melakukan perbuatan-perbuatan yang dibenci sama Tuhan, ya. Dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 17, Tuhan berkata, sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka, pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Jangan menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Ayat 18, dan aku akan menjadi bapakmu, dan kamu akan menjadi anakku laki-laki dan anakku perempuan. Demikian firman Tuhan yang maha kuasa. Jadi jelas Tuhan Allah Yesus Kristus maha kuasa. Dia sanggup melakukan apa saja. Yang penting melalui firman-firman yang selalu kita rutin baca, ya, selalu berkaitan dengan moral, berkaitan hati, semuanya kita perlu selalu berkali-kali. Padahal sudah ngomong, ya, ngomong terus-terusan, diucapkan firman Tuhan berkali-kali, makin berkali-kali supaya mendalam dalam hidup kita. Lebih kita dalam, ngomong sekali dua kali sudah berkali-kali, ya banyak manusia masih bandel, ya. Oleh itu mari kita tidak pernah putus-putusnya. Maka saya atas izin Tuhan, hidup ini adalah milik Tuhan. Saya hidup milik Tuhan daripada hidup untuk dunia. Hidup kan milik Tuhan, tapi jangan hidup buat dunia. Kalau buat dunia tidak mau kasih firman, tidak mau beritakan firman, bosan, itu milik kedagingan dunia. Tapi bagi saya sebagai hamba Tuhan, termasuk Bapak Ibu, mari miliki hati yang baik, hati yang menyenangkan hati Tuhan. Yaitu milikilah firman Tuhan, milikilah Tuhan Yesus, jadikan Tuhan sebagai raja dalam hidup kita, ya, sebagai kepala. Saya kasih ayat terakhir, saudara, dalam Matius 8 ayat 20, saudara. Matius 8 ayat 20. Banyak manusia itu tidak menjadikan Yesus sebagai kepala, saudara. Ini coba ya, saya mau bacakan. Injil Matius pasal 8 ayat 20. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Coba ini. Kalau buat dunia, ya, serigala, bagi iblis, burung itu pengertian-pengertian buat iblis, saudara. Pengertian buat dunia, serigala, dunia ini. Kita ada domba-domba di antara serigala. Dunia ini. Kita memberi tempat buat dunia. Burung-burung itu bayangan daripada juga. Burung-burung bayangan daripada iblis-iblis. Burung-burung iblis-iblis, kuasa-kuasa gelap, orang datang kepada dukun, percaya kepada dukun, paranormal. Itu diutamakan. Tapi tidak pernah menjadikan Yesus sebagai kepala. Tidak menghormati Tuhan Yesus. Pada Tuhan Yesus adalah yang menciptakan segala-galanya. Manusia diciptakan Tuhan. Semua alam semesta ciptaan Tuhan. Untuk melalui firman-firman yang selalu kita rutin. Tidak pernah bosan. Nanti berjumpa lagi saudara dengan ayat-ayat yang mungkin yang sama. Tidak pernah masalah. Yang penting hati kita komit dengan Tuhan. Ku tempatkan engkau di atas segala-galanya. Biar firman Tuhan yang ku dengar berkali-kali. Baca firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu berkali-kali. Saya sudah berkali-kali baca firman Tuhan puluhan kali. Tidak pernah bosan. Karena apa? Satu-satunya sumber kebenaran firman Tuhan. Seperti Bapak Ibu makan tidak pernah bosan. Tiap hari kita makan beras nasi yang sama. Minum air yang sama. Tidak pernah bosan. Tapi justru dengan minum makanan yang sama. Itu memberikan kesehatan buat kita. Apalagi firman Tuhan. Memberikan kesehatan rohani. Sebagai bekal dalam hidup kita. Supaya nanti kelak masuk di dalam kerajaan surga. Bukan dunia ini tempat kita. Surga itu tempatnya Tuhan. Dan tempat Tuhan kalau kita hidup di dalam firman Tuhan.
Maka mari melalui firman-firman menjadikan Tuhan sebagai sentral, sebagai pusat dalam hidup kita. Minta pimpinan Tuhan, biar Roh Kudus akan menuntun hidup kita untuk kita tetap ingat hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Komit sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan minta pimpinan Tuhan, pimpin aku ya Yesus di sepanjang jalan hidupku. Biar hari ini apapun aktivitas Bapak Ibu bersama saya, minta pimpinan Roh Kudus untuk kita melangkah di dalam rencana Tuhan yang sempurna. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Pimpinlah aku ya Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Di sepanjang jalan hidupku. Amin. Haleluya. Firman-Mu bagaikan suluh. Amin. Haleluya. Agar ku tak sesat di jalan. Amin. Haleluya. Dengan Yesus di sisiku, dengan Tuhan Yesus membimbingku, dengan Tuhan Yesus menopangku, ku tak akan jatuh. Amin. Haleluya. Bersama Yesus pimpin hidupku, bersama Yesus selalu di sampingku, bersama Yesus aku pasti naik ke surga. Amin. Haleluya. Dengan Tuhan Yesus ku jalani hidup ini, bersama Yesus ku hidup di dunia ini, bersama Yesus ku hadapi semua pergumulan hidup. Amin. Haleluya. Serahkanlah hidupmu hanya pada Yesus, dan percayalah hanya pada Yesus. Maka janji Tuhan, Tuhan akan bertindak bersama kita. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas. Yesus adalah sentral dalam hidup kita, dan Tuhan bersama kita. Immanuel, puji Tuhan. Haleluya. Amin.